cek asik mantap. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya sobat podcast. Yuk yang lagi galau, yang lagi nugas, yang lagi masak nih, pokoknya yang lagi ngapain deh. Yuk merapat yuk. Yang lagi bareng temen, yang lagi bareng bestie, yang lagi bareng friendzonannya, yuk merapat yuk. Udah semua nih ya, udah aman? Oke, mantap. Selamat datang bagi kalian semua. Terima kasih nih teman-teman udah mau ngebuang waktunya buat dengerin podcast kita. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang telah mengizinkan kami melanjutkan podcast ini, yang telah mempercayakan kami untuk melanjutkan podcast ini. Kami juga mau berterima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang, terutama kepada Bang Bastanta, Kak Joana, Kak Ananta, dan Bang Joy. Oke, mungkin dari kalian semua yang sering denger podcast bakal ngerasa bingung ya, ini siapa sih, suara nggak dikenal tiba-tiba menjadi opening di podcast ini. Ya supaya kalian gak lama-lama nih ya, kita langsung aja lah perkenalan ya. Perkenalkan, nama gue Christopher Abraham Rumangan. Kalian bebas manggil Topper, manggil apa aja deh, yang penting kalian nyaman gitu kan. Gue dari angkatan 20 dan gue di sini nggak sendirian, karena ya kalian semua pasti ngerasain lah ya, sendirian itu pasti nggak enak ya kan. Gue di sini ditemenin sama teman-teman gue. Mungkin bisa langsung aja ke teman gue yang pertama. Halo guys. Yo, apa kabar? Kenalin, nama gue Bernadion Paskah Risa Dwi Putra. Biasa dipanggil Dion. Cuma karena Dion di sini ada 2, jadi gue dipanggil Bernadnya boleh. Jadi gue juga salah satu anggota dari divisi BMIO. Terima kasih juga buat kakak-kakak divisi sebelumnya ya, mengizinkan kita untuk melanjutkan program podcast ini, sehingga kita bisa ya senang-senang dengan santai lagi lah menggunakan program ini. Mungkin lanjut ke Dion. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Dion Gamaliel Sembiring, aku dari angkatan 21. Motivasi aku ikut podcast ini sebenarnya supaya gak gabut-gabut kali ya di rumah gitu ya kan. Soalnya kerjaan juga sering telat gitu. Sering ngejar deadline gitu ya. Jadi suatu mau ngerjain tugas ya podcast dulu lah sama teman-temannya. Yuk lanjut. Iya, gue yang terakhir nih di sini ya kan. Nama gue Jeremy Aryan Nathanael, angkatan 21. Biasa dipanggil Jere ya. Gue juga salah satu anggota dari divisi IO, dan ya gue gabung IO ya karena ingin menyalurkan ini gue, aspirasi gue gitu, bakat-bakat gue. Asik banget gak sih? Aduh, Asik sekali. ya, Mulia sekali. yang satu menyalurkan bakat, yang satu motivasi. Udah makin kacau. Oke, thank you juga teman-teman udah datang di sini. Oke, kan jadi karena banyak yang belum kenal kita nih, jadi kayaknya kalau perkenalan nama aja tuh kayak masih kurang nggak sih? Jadi mesti perkenalan lebih dalam gitu, biar teman-teman yang mendengar tuh bisa tahu, oh jadi dia tuh yang namanya ini. Asik banget nggak sih? Siapa duluan nih Bang? Gua. Siapa aja duluan, bebas. Ya, Oh, iya. kalau saya sih di kehidupan sehari-hari ya, saya mahasiswa. Saya anak dari kedua orang tua saya. Terlebih lagi saya anak Tuhan Yesus. Semua deh. Semua Ring kita deh. kita berempat kayak semua anak Tuhan Yesus deh kan. Kalau Dion dan Jeremy sibukan apa? Selain mahasiswa yang pasti udah pada menyita waktu gak sih? Kalau gue jujur aja ya, dari semester 1 merasa kalau misalkan libur itu udah nggak ada di kalender gue deh. Jadi gue kalau ngeliat Sabtu, oh ya udah, nggak bangga ngeliat Sabtu. Kalau kalian Benar. sendiri gimana tuh? Iya. Bener gak sih kalau ngeliat Sabtu tuh ya waktunya lu pacaran sama laptop gak sih? Benar. Iya sih, kalau gue ngerasanya ya semester 1 masih ada ya arti dari hari Sabtu, tapi masuk ke semester 2 ini kayak ya udah makin banyak kayak gitu kerjaan, tugas. Jadi Sabtu itu ya udah depan laptop kerjain tugas. Kalau dari gua. Bener. Pengalaman gue sih ya, ini nanti kita sharing pengalaman aja. Kalau pengalaman gue semakin kesini semakin ngerasa kalau laptop itu jadi bagian hidup gue gitu.
Jadi kalau kemana-mana gua nggak bawa laptop kayak siapa aku gitu kan, kayak ada yang kurang. Kayak, aku Bingung ya. apa kayak pas ditanya kenalan dong siapa namanya, siapa aku Nggak gitu dong. nggak gitu ya, nggak gitu. Oke, kalau misalkan lu pada kayak gimana nih setelah menjalani kuliah di rumah ini? Kalau aku sih bang, apa ya? Jadi introvert sih selama ini. Gitu. Jadi introvert yang gimana ya? Introvert yang perfect lah gitu. Betul-betulan Introvert seminggu. Introvert yang perfect. Introvert ada yang nggak perfect gitu ya. Tapi aku Iya, Sabar-sabar sebelumnya aku introvert juga, tapi nggak perfect gitu. Tapi ini udah perfect gitu bang. udah introvert banget lah ya. Iya. Kalau Bernardion kesibukannya apa nih? Bukan gua sih saat ini gue jagain warung sih, adeng. Gue ya tugas, banyak banget kerjaan lah, tugas dan lain-lain, apalagi kerja kelompok itu bener-bener numpuk, bertabrakan semua, apalagi semester 2 ini kacau lah pokoknya, bener-bener harus di depan laptop terus. Kadang juga kepala tuh udah pusing banget, udah nggak kuat lagi sebenarnya buat ngerjain tugas. Cuman mau gimana lagi kalau gue nggak kerjain, siapa lagi yang bakal nolong kelompok gue gitu, Cilek. Bener banget, lu Asik. nge-carry kelompok. Nge-carry ya, istilahnya nge-carry ya. Sering gua nge-carry kelompok. Tapi gue senang sih. Ya. Oh, Tapi bukan jadi beban sih, malah gue menaruhkan diri untuk nge-carry karena gue senang aja nge-carry kelompok gitu. Gue Oh, gitu. asik sekali. lu mau gak lengkap semester gitu, masuk kelompok gua kalau apa-apa biar di-carry gitu kan. Kayaknya seru sih sekelompok sama Berna ya. Kayak di carry gitu ya. Kayak kita kayak nggak usah terlalu sibuk kayak dengan kelompok. Udah diselesain gitu sama dia. Saya juga definisi dong. langsung definisi so aktif aja ya kan. Iya, langsung kayak aduh apa yang harus dibantu gitu ya kan. Padahal ujung-ujungnya dia juga yang kelarin kan. Iya. Tuh. Oke bang, gimana nih bang program kita nih bang, depan-depannya nih bang, di CEO ini? Program kita ke depannya ya kurang lebih bakal sama sih ya kayak program-program kemarin, cuma bakal ada beberapa yang diubah. Jadi podcast ini ke depannya juga akan kita yang handle. Jadi untuk teman-teman tetap stay tune aja di sini. Kita akan ada beberapa episode ke depan. Jadi kalau misalkan kalian nih kan lagi UTS gak sih? Iya betul. Udah pada Ya, kelar apa UTS-nya belum? nggak jelas sih bang, Gimana? lompat-lompat. Oh, oke. Jadi baru ngerasain ya betapa bedanya masa-masa sekolah dan kuliah tuh UTS-nya tidak terstruktur, tapi sangat menyulitkan, bener gak sih? Benar. Iya. Bener banget. Terus apa namanya, kalau misalkan UTS tuh biasanya ngerjainnya nih tipe-tipe orang yang deadline apa enggak sih nih? Padahal nih kalau gue sendiri jujur ya tipe-tipe orang yang deadline, karena kalau gue sendiri ketika ngerjain dari jauh-jauh hari kosong banget, cuma ngisi kop doang. Tapi kalau misalkan deadline ngerasa tuh Ada anugerah gitu bang. Dapat mujizat gitu ya. Dapat mujizat. Aduh, bro. serasa dosen ya, ngerjain aja sih, tapi lebih ke pede sih, udah ini bener. Kalau lu pada gimana, tipe-tipe yang deadline apa enggak sih? Kalau gue sih sama tipe-tipe deadline karena ya sama sih kayak abang ya. Kalau sudah mau deket deadline tuh kayak makin semangat aja gitu, tiba-tiba semangatnya jadi 2 kali lipat dan dapat anugerah gitu. The power of kepepet gak sih? Iya, SKS ya kan, sistem kebut semalam ya kan. Iya benar. Nah, itu. Gila. Kalau gue sih bang deadline, cuman deadline-nya H-3 gitu. Jadi gue udah nge-manage waktu dimana hari pertama gue udah harus bikin kesimpulan, hari kedua pembahasan, hari pertama gue udah bikin pendahuluan, hari kedua gue bikin pembahasan, hari terakhir gue bikin kesimpulan dan daftar acuan. Jadi semuanya udah gue manage gitu. Kalau gue sih gitu tipenya, tapi tetap hitungannya deadline sih, karena itu juga mepet banget kalau cuma 3 hari gitu. Kalau Dian Gamaliel gimana? Kalau anak-anak introvert perfect gimana? Kalau aku sih apa ya bang ya, udah jauh-jauh hari gitu nyiapin waktu santai gue gitu. Jadi santai terus ya akhirnya ngejar deadline juga gitu bang. Oh sama, berarti deadliner semua ya. Tapi kalau untuk Bernardion deadline 3 hari sama, kita juga 3, tapi kalau gue 3 jam. sama-sama 3, tapi yang penting sama-sama 3 kan, bener gak sih? Bener. Ada kesamaan dong. Betul. Oh iya nih, sebelum kita lanjut lagi, kita mau ngomong ini bahwa dalam podcast kita ada beberapa hal yang
Menarik. sangat menarik. Mungkin bisa nih Kedepannya. Bernadion jelasin nih apa sih sebenarnya yang ada dalam podcast kita tuh. Jadi guys, kedepannya podcast kita ini bakal mengundang beberapa narasumber. Narasumbernya tuh nggak bakal ini sih, nggak bakal kayak misalnya Riana gitu, nggak mungkin terkenal itu. Narasumbernya paling ya anak-anak STT juga, cuman kita bakal ngobrol santai. Bener banget. Terus nanti ini kita bakal ngadain hadiah nggak sih Bang di setiap podcastnya? Hadiah kecil-kecilan lah dari kita ya. Kalau gua sih lebih ke boleh kali ya ngadain hadiah gak sih? Asik gak Iya. sih kalau menurut lu pada ngadain hadiah tuh asik gak sih? Asik Sebenarnya Sih banget. bang. Dengan Biar- nominal yang gak usah gede-gede banget lah ya, tapi kita bikin 2 gak sih? Biar Bisa rame, sih. podcast kita kan biar rame. Iya biar podcast Iya, iya. kita ini pada didengar ya kan. Jadi kita kasih hadiah. Nah, kalau misalkan kita bikin hadiah, enaknya kayak gimana nih? Ada saran kah? Saran dari gue sih keyword. Jadi nanti Keyword. pada setiap podcast kita tuh ada semacam kata-kata penting yang harus kalian cari. Kira-kira tuh kata-kata pentingnya apa ya di setiap podcast ini? Misalnya pada hari ini kita ngebahas tentang apa ya? Tentang Feminisme misalnya kan. feminisme. Nah, Cari. Logis banget emang. Kita cari nih apa keywordnya nih. iya. Kalau perempuan, keywordnya perempuan kalau feminisme. Nah, kalian tinggal kirim jawabannya bisa email ke BEM atau bisa kontak ke Bang Christopher langsung. Tahu kan kontak WA-nya? Bisa juga, banyak yang udah aku cecetin. Asik. Kalau yang saya nama aku bukan nama Christopher, nggak usah disebut lah ya, jangan. Aduh, jangan di sini. Nanti orang pertama ya, Bang, ya? Orang pertama Bang ya? Orang Bukan. tercepat ya? Jangan. Dua orang tercepat sih. Dua orang kita tercepat. bikin 2 kali ya, 2. Iya, 2. Tercepat dengan nominal. Kalau nominal masih dirahasiakan lah ya. Dirahasiakan lah. Rahasiakan bahwa Tiba-tiba kalau ada kirim hadiah random lah, apaan nih? Nah itu kita, udah pasti Iya. kita. iya betul. Kita. Kalian menang berarti, kalian menang. Terus kita juga nggak menghilangkan esensi pesan-pesan. Jadi untuk teman-teman yang misalkan, aduh gue kangen nih pengen ngirim ke dia, tapi gue nggak mau nama gue ke-spill, nama gue kesebut, boleh banget. Kita bakal sebutin pesan-pesan kalian di podcast ini tanpa nama kalian. Tapi kalau mau pakai nama aneh-aneh atau mau pakai nama kalian sendiri, jujur ya kan, misalnya Bernadion dari Jeremy. Bernadion, aku sungguh kangen sekali sama kamu, ingin di-carry kelompoknya, gitu bisa juga kan. Bisa sih, betul. Bisa. Tapi kalau misalkan nggak mau pun juga nggak apa-apa ya kan. Dan pesan-pesannya itu bisa dikirim melalui WhatsApp chat pribadi dari kita berempat. Benar sekali. Mungkin Tenang aja guys. Mungkin bisa disebutin dulu sambil teman-teman kita biar bisa nyatet nomor kita ya kan. Nomor saya 0813-1949-21239 ya kan. Ya mungkin juga ada lah ya di grup ya kan. Nanti bisa Ada. kita cantumin juga ya kan. Ya. Oke. Di bulan-bulan ini kalian ngerasa gak sih kalau misalkan tuh musim demam kenceng-kencengnya gak sih? Mungkin. Apa Iya. kalian bagian dari orang yang terkena musim demam? Iya Kalau gue enggak sih bang, gua kena, tapi keluarga sih yang kena ngerasain. Keluarga Iya. kena. Iya, karena parah banget gak sih musim demamnya tuh kayak lu pagi sehat ya kan, siang lemes, sore tepar gitu kayak cepet Iya. banget gitu. ya cepat bang cepat. Nggak tahu Cepet kenapa banget ini. gak sih ya, parah banget. Padahal kayak cuma di rumah aja. Terus apa namanya, di sini gue juga mau ngingetin ke teman-teman semua untuk selalu jaga kesehatan, karena Benar-benar. gimana pun juga kesehatan paling penting ya kan. Walaupun kalian di rumah, pola makan dan tidur jangan sampai begadang, walaupun sebenarnya begadang itu udah bagian dari kita ya kan. Bener gak sih? Begadang itu Kalau gue sih kena demam cinta sih Bang. Ih, bahas cinta. yang bahas cinta kayak Kan gini. bahas cinta nggak sih? Bahaya sih, bahaya sih. Boleh. Jadi menurut kalian deh, definisi cinta tuh apa sih sebenarnya? Nah, dia bang. Agak sedikit berat ya.
Berat sih. Berat bang, berat. Nggak bakal ada pernah jawabannya sih, Bang. Gak bakal ada. Kalau menurut Iya. lu deh, ketika misalkan lu ditanya nih kan, lu lagi menyatakan cinta sama perempuan tuh, aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu. Ceweknya bingung, emang cinta menurut kamu apa sih? Dion, Jeremy, gitu kan? Cinta yang mana dulu nih, Bang? Agape, Philia, Eros. Waduh. Waduh, teologis banget ya. Apa kita sudahi aja podcast ini kalau udah bahas kayak gitu ya kan? Aduh. Kalau kita lanjut ke sesi berikut aja kali langsung ya. Jangan. Kalau udah bahas cinta. Kalau menurut lagunya Dewa 19, cinta itu misteri sih bang. Cinta dalam misteri. Iya. Kalau Gitu. menurut gua, kita pakai satu kata aja kali ya. Kalau menurutnya Jeremy, cinta itu misteri. Kalau menurut gua, cinta itu saling membutuhkan. Kalau Bernadion sama Dion, Kalau menurut gue cinta itu banyak bentuknya, tapi tak semua bisa bersatu. kalau Dion, Kalau aku sih cinta itu ada ya bang. Cinta itu ada. Berarti real ya, nyata ya, Jadi nyata. ada itu cinta. Gitu ya, Real banget parah. Terus kalau lu pada buka TikTok ya, gue jujur ya, anaknya tuh TikTok banget, tapi bukan orang yang suka bikin TikTok ya, orang Yang suka nonton aja ya, yang suka nonton. suka nge-scroll aja. Kalau misalkan di reels Gabut ya? Instagram, iya kalau misalkan di reels Instagram udah semua nih gue tonton, pindah lah gue ke TikTok kan. Udah. Kadang-kadang tuh TikTok ya, malam-malam itu tuh suka bikin overthinking gak sih? Apa gimana? Kalau gue sih suka overthinking, parah. Suka gua sih. lagi nonton ketika gue lagi nonton TikTok ya, gue tuh suka banget ketemu kata-kata yang kayak Gini, jika video ini anda nyampe di malam hari gitu-gitu kan kayak dia tuh bakal pergi darimu gitu. Wah kayak Misalnya lagunya gini, Bang. Misalnya lagunya gini. Izinkan ku lukis senja gitu. atau nggak tiba-tiba ya kan yang sometimes I think about you gitu-gitu tuh lagu-lagu yang sebenarnya gua hafalnya cuma itu doang gitu. Kalau di setel juga nggak bakal hafal, gua hafalnya cuma refnya doang. Terus gua tuh sering kadang-kadang nemu beberapa kata kayak gitu. Ikan hiu makan ranting ya kan. ada. Percuma bilang I love you, kamu dianggap nggak penting kan, sialan banget ya. Kalau malam-malam lu makin pantas I love you gua dibalas iya, bukan I love you too gitu kan. Ada. Tuh kebiasaan orang Indo banget gak sih kalau misalkan love you iya, gua butuh love you too bukan iya gitu. Tapi itu tahap awal sih bang. Biasa sih tuh. Bener banget. Kebetulan banget nih, Bang, ngomongin overthinking juga. Kemarin tuh gue sempet overthinking parah ya. Dimana tugas-tugas bener-bener numpuk banyak. Bener-bener di kepala gue overthinking banget. Terus bayangin gue sampai cari di Z Library buku-buku tentang cara mengurangi overthinking. Karena emang parah banget sih overthinking ini. Kalau misalnya terus berlanjut bisa bikin kita stres gitu. Stres pertama, depresi juga, dan kena gangguan mental terparah gitu. Ya terparah bisa sampai meninggal. Jadi ya Bener-bener. iya, kita percaya aja sama apa yang kita punya sekarang, kita bersyukuri aja gitu kan. Bener. Gak usah mikir aneh-aneh gitu. Kalau lu mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi, itu jadi sebagai iman lu nanti gitu ke depannya, ya nggak sih? Benar-benar. Karena overthinking itu tuh buat kita sebenarnya jadi nggak bisa. Sebenarnya yang tadinya bisa, ketika kita overthinking malah jadi hal yang mungkin jadi nggak mungkin buat kita gitu. Iya. Mengurangi kemampuan nggak sih kalau misalkan kita udah overthinking tuh. Benar. Dan satu-satunya tuh dampak akhir dari overthinking tuh bunuh diri nggak sih? Anjir. Aku belum pernah sih bang separah itu. Sampai Ya, mau aku gitu. juga nggak pernah bunuh diri sih ya. Iya, kalau kita nggak pernah bunuh diri, Bukan, kalau bukan. Kalau gue Maksudnya udah sampai pernah mau. bunuh diri, kalau gue udah pernah bunuh diri ya tinggal bisa bertiga jadinya kan kalian. iya. Tapi kalau overthinking itu bisa kena ke mental juga sih. Jadi mental health-nya kan rusak. Bener juga bisa kena mental. Bisa jadi menutup diri dari orang lain gitu kan. Oh, Ya ini Dion introvert ya kan. apa jangan Jadi dia Stop. sering overthinking sih. apa jangan dia orangnya iya suka overthinking. Iya, suka overthinking Iya, Bang. ya. Itu overthinking itu bisa sampai buat hidung penyek itu bang. Karena stres ya, Kenapa stres ya. alasannya kenapa? Dia overthinking terus gitu sampai 4 jam gitu, 5 jam sampai diantuk kan itu hidungnya kerinding.
Tapi menurut kalian ya, ketika kalian udah mendapatkan berita kalau kalian pengen kuliah langsung, perasaan kalian gimana sih? Dari yang online nih, yang jujur aja ini bangku gue waktu gue awal beli semester 1 bagus banget. Sekarang udah kayak mau patah gitu kan. Terus busanya juga udah mulai tipis. Jadi gue kayak duduk di papan nih. Gue kayak gak duduk di bangku, kayak duduk di papan aja. Kalau kalian gimana? Kalau ketika misalkan kita bakal ada kuliah langsung dan ngelihat orang-orang yang udah kuliah langsung. Kalau gue pribadi, yang pertama waktu itu gue pernah jalan ke suatu tempat naik angkot. Gue iri banget lihat bocah-bocah SD itu udah jajan gitu kan di jalanan pakai seragam. Bocah SMP udah pulang bareng. Bocah SMA udah boncengan pakai motor. Gue kayak ngerasa ya ampun, kok gue yang udah vaksin duluan masih di rumah ya, ini kan apa yang salah sama diriku ya kan. Terus sebenarnya hal-hal yang gue butuhin tuh ketika kuliah onsite salah satunya keuangan. Benar. Faktor keuangan parah. Ketika misalkan gue kuliah langsung, bukan kuliah langsung deh, waktu dulu sekolah langsung dapat uang jajan, nabung enak banget kan ya. Tapi kalau misalkan kuliah online gini, sekolah belajar di rumah, tukang somai lewat, Pak bagi duit ceban, kasih lah kan ceban. Berikutnya lagi, Pak minta ceban, jajan mulu, oh baru sekali. Padahal kalau misalkan dapat uang jajan tuh ceban itu tuh nggak termasuk lingkup uang jajan gue tuh belum termasuk ceban gitu kan. Jadi kayak ibaratnya waduh, gue juga apalagi ketika masa-masa online banyak banget gak sih barang-barang yang pengen beli. Banyak sih bang, apalagi pas Banyak. buka TikTok itu kayak racun itu banyak banget. Parah. Swipe buat bisa beli barang gitu kan. Kalau uang gue sih habis buat top up Spotify, Netflix, terus top up ini juga apa namanya Mobile Legends kadang-kadang. Kalau zaman online sekarang karena online nih kayaknya emang ke situ sih larinya rata-rata ya. Iya. Benar banget. Top up kayak gitu tuh penting banget karena buat temen gabut kita gak sih? Iya. Parah. Ya gue juga sebenarnya iri gitu kan, teman gue di sini udah kuliah onsite gitu kan. Jadi kayak tiap pagi ke kampus pergi gitu kayak enak banget gitu ngedengernya. Sedangkan kita pagi-pagi buka laptop. Cuma balik lagi sebenarnya ada keuntungan juga kalau misalkan kita kuliah online. Apa tuh bang? Gue nggak yakin di antara kalian kuliah online mandi pagi-pagi. Keuntungan. Mandi sih bang. Kemarin malam kan. Malam kan dari pagi. Iya. Kayak gue kuliah 7.30, bangun 7.25 kan nggak mungkin mandi itu. Iya. Mandi kan. Ya kan kalau sekarang kita semester 2 ya 7.30. 7.10 kan ibadah dulu kan. Ya udah. Habis itu tidur lagi. Ya bener banget. Kalau misalkan kuliah onsite kan nggak mungkin ya bangun 7.25, bener gak sih? Iya. Harus dari jam 7 kurang ya berangkat gitu kan. Balik nyampe kampus kan dosen udah masuk rumahnya sendiri itu. Sebenarnya tuh kalau pribadi tuh jujur lebih simpel kuliah online ya. Cuman kadang kan sengaja ngerti nggak sih sama suasana ini yang tiap hari buka laptop di depan laptop. Kita kan kangen juga suasana di mana kita harus lebih berjuang lagi di luar di dunia ini gitu loh. Bangun pagi, terus sekolah datang ke kampus kayak gitulah. Tapi itu bener-bener di kamar ini terus kita harus nge-zoom gitu kan, capek banget sih gitu. Tapi sebenarnya sih salah satu gangguan gua pribadi ya, mungkin kalian ada juga gangguan pribadinya, itu ketika pagi-pagi gua kuliah, itu tuh suka ada odong-odong ya kan, itu tuh ganggu banget, itu bisa sejam di depan rumah gua. Itu lagunya sampai gua hafal, yang dari gua kagak hafal jadi hafal. Itu balik lagi ya dari kitanya fokus apa enggak ya. Benar. Kalau misalkan kalian nih gangguan pribadi kalian kalau misalkan kuliah online tuh apa sih? Beda sih bang, abang ini kan kayaknya beberapa kalian anak perumahan ya. Ya nggak Jadi odong-odong. Anak gang juga. Iya maksudnya rumahnya rapat-rapat lah gitu ya. Iya. Ya beda kalau aku ini jalan lintas gitu ya. Lintas banyak truk kayak pagi sampai 24 jam sih.
Jadi itu getar-getar terus bang, bukan suara sih, getar-getar terus rumah ini gitu. Justru Getarannya sampai rumah gitu. kalau misalkan gak ada truk ya, ini bukan rumah kali ya. Iya iya nunggu itu ya. aku bingung bang, kalau misalnya nggak ada truk. Kalau gak ada truk malah nunggu ya nih. Lewat-lewat. Ini rumah gua udah digusur apa ya? Rumah gua udah digusur apa ya kan? Kalau Bang Christopher kan, kalau Bang Christopher gangguannya kan odong-odong, kalau Dion gangguannya ini ya apa truk. Kalau gue tuh sebenarnya gangguannya tuh kasur. Kasur itu medan magnet kuat banget. Ih, parah. Sama si gua juga kasur. Kan gua Kalau udah nempel di kasur sih kayak Udah, Ya, tiba-tiba Hilang auto budek gak sih? Tiba-tiba auto budek gak sih? iya atau gue kayak ada yang manggil, ada tugas dilupain semua. Gue pernah, nih gue cerita pengalaman gue ya. Gue tuh semester 1-2, tempat belajar gue tuh di kamar. Duduk di kasur ya kan. Gue duduk di kasur, ketika gue belajar, tapi kasur gue belajar nggak senderan, karena agak jauh senderan di belakang. Jadi sesekali badan gue pegel. Nah ketika badan gue pegel, gue coba telentang lah, ya kan. Paling 5 menit, ya kan. Bener 5 menit telentang, ya kan. Pas bangun 5 menit lagi, kelar kelas tuh. Sama bang, kayak aku tadi. Parah. Itu emang kasur menurut gue sih paling godaan terbesar gak sih? apalagi godaan-godaan dari Instagram juga, TikTok yang notifikasinya muncul terus, jadinya bikin Bener. kita jadinya ke distract gitu lagi belajar. Bener-bener Itulah namanya juga belajar online kan. Terus ada gak sih skill yang kalian sebenarnya nggak bisa? Spill apa tuh? Sama skill kemampuan kalian yang nggak bisa kalian lakukan tapi jadi bisa setelah masa-masa pandemi. Ada gak tuh? Apa ya bang? Kalau gue skill gue tuh tidur gue menjadi semakin lama, itu skill gak sih? Skill bang. Karena biasa terus kan bang. Iya. Terus kuat natap layar makin lama itu juga skill gak sih? Skill bang. Skill. Mata jadi kebal gitu kan, kuat. Parah. Skill bal bang, itu kalau ditonjok itu nggak apa-apa itu bang. Terus online ini lu jadi berskill, lu jadi bisa kuliah sambil pertemuan. Dua layar langsung lu. Iya, nambah Lu skill. pernah gak kayak gitu? Gue Skill. sambil multitasking sih bang, kelas sambil masak gitu kan. Nah, ya, Aduh. gitu. Iya. Gua kelas kadang-kadang sebenarnya tuh kelas kalau lagi off cam tuh sebenarnya banyak aja kegiatan yang kita lakuin jadi, Iya, cuma Nah, tersembunyi penting tapi banget. balik lagi kalau misalkan nggak ngelakuin kegiatan apa-apa, ada baiknya kita on cam, karena gimana pun juga dosen nyiapin materi itu pasti capek ya kan. Benar. Terus bisa juga sekaligus agar dosen ngerasa dihargai juga ketika dia ngajar. Tapi kalau emang kondisinya mungkin lagi sakit atau kondisinya lagi bener-bener kalian capek, nugas begadang ngantuk, jangan dipaksakan. Terus juga kan kelas ada rekaman Zoom juga kan, bisa terulang gitu. Jadi Di rumah gua bisa khawatir gitu. lagi ada perang atau apa dah, hujan tiba-tiba guntur. Tangerang emang suka random hujannya. Ngomongin soal kayak tadi perang, kita ada baiknya saling mendoakan untuk saudara-saudara kita yang di Rusia dan Ukraina. Walaupun gue nggak tahu ya itu mereka perang kenapa, gue juga nggak dukung siapa-siapa, karena kalau gue pengen ngikutin balik lagi katanya ke sejarah perang dunia keberapa gitu kan, bener gak sih? Iya. Oke, di balik semua itu kita berdoa aja supaya korban-korban jiwa nggak semakin banyak lah ya, dan perang bisa secepatnya berhenti ya sih, bener gak? Benar sekali. Terus gue pengen ngomong soal aplikasi favorit kalian selama online apa sih? Aplikasi atau web? Aplikasi web atau apalah. TikTok sih. TikTok. IG. Kalau yang Psikologi. Apa YouTube sih bang? Psikologi ya, psikologi jadi favorit banget. Jadi favorit psikologi. Buat buka materi. Notifnya Iya. masuk mulut jadi. Ya, psikologi. Gue tuh sebenarnya kalau ketika ada tugas yang dikumpulnya di update, itu semakin banyak yang ngumpul semakin deg-degan, apa gue doang yang belum ngerjain apa gimana gitu kan. Kalau gue sih Microsoft Word, Iya. Canva itu gue suka. Kalau gue lebih ke
aplikasi Zoom lah, udah pasti favorit gue. Oh iya, Zoom ya tiap hari dipakai ya. Sampai gue sebenernya awalnya nggak ngerti ini Zoom aplikasi apaan sih, ya kan. Sampai akhirnya udah mahir banget, malah kadang-kadang temen gue konsul, ya kan. Gue seminar soal Zoom. Enggak. Kalau gue aplikasi favorit gue yang pasti Shopee itu favorit gue banget. Oh berarti sering check out nih. Bukan check out lebih ke keranjang sampai akhirnya itu barang udah habis, baru ganti lagi ya kan. Jadi gue cuma nggak keranjangin doang tuh, masukin keranjang, barang habis, cari barang baru. Sampai kadang-kadang sampai Instagram gue follow tuh belanja gitu kan, rekomendasi Shopee itu gue follow semua tuh. Karena Jadi keranjang semua ya bang? Kebutuhan gue udah udah ya TikTok terus Netflix. Tapi untuk sekarang ini gue ngerasa bersyukur banget di mana masa-masa pandemi ini keluarga gue semua sehat-sehat dan kami semua sudah sembuh dari penyakit COVID-19. Dan untuk teman-teman semua yang ketika mendengar ini masih dalam keadaan tubuh yang gak sehat, kita doakan semoga supaya cepat sehat ya setelah mendengarkan podcast ini. Amin. Benar kan? Amin. Merasa terhibur walaupun sebenarnya kami nggak menghibur, ya kan? Walaupun garing ya Pak. Doakan saja semoga kalian semua sehat-sehat dan UTS juga semoga cepat selesai lah ya. Oh jelasin dulu bang, nama podcast kita apa nih ke depannya bang? Podcast kita selanjutnya ke depannya itu podcast yuk. Yuk. Simbola kita nanti gitu. Podcast yuk. Yeah. Jadi Atau mau gas? Yeah. boleh bebas apa aja sih. Podcast gas. Masa podcast yuk, gas. Yang pasti nanti teman-teman bisa berkontribusi aktif juga di podcast kita gak sih? Iya benar. Dengan Kalau cara- teman-teman mau mencalonkan diri mungkin jadi narasumber boleh kok. boleh banget. Boleh banget ya kan? Kita tuh terbuka banget kalau kalian mau jadi narasumber, ya kan, boleh banget. Kita ngobrol-ngobrol asik di sini. Kalian berkeluh kesah pun nggak apa-apa. Tapi usahakan kalian tetap sopan, terus tetap ada materi juga mempersiapkan. Jadi ya sama-sama enak kita sebagai yang menyediakan acara ini gitu guys. Bener banget. Oke. Terus juga nanti ke depannya kita dari divisi BMIO ada satu program yang menarik bang ya. Ntar bakal kalian tahu lah, bakal kalian tunggu aja programnya apa. Itu sih, kayak gitu aja. yang pasti tentu ikutin terus podcast kita supaya tahu kedepannya bakal gimana. Dan kan tadi udah dibilang bakal ada hadiah. Kalau kalian tuh dari episode 1 sampai episode terakhir bisa menang terus, kayaknya bisa beli laptop di situ total hadiahnya. Bisa Bisa kembali sih, Bang. bisa sih. Kembali Bang. Iya, episode 1 sampai episode terakhir tuh Ada bisa beli gak sih laptop? Kembalian ya bang? Bisa kembali bisa. Masih kembali lah ya. Iya. Ini Bali. maaf banget ya kalau misalkan tiba-tiba ada suara geledek, suara hujan, suara kucing lari, ya kan, itu karena semua Tangerang memang beda. Kalau gue ngomong-ngomong Tangerang nih, gue belum tahu kalian semua tuh tinggal di mana sih? Kalau dari Bernardin lu deh, Bernardin Coba, tuh tinggal di Bernardin. mana? Gua di Bekasi, cuma kadang-kadang gua ke Jakarta juga. Jadi ya Jakarta Bekasi lah gua hitungannya. Oh, deket lah ya. Kita masih satu Satu Jabodetabek, satu tanah ya. satu Kan? circle. Benar. Kalau yang lain, Kalau aku sih di apa ya bang? Sumatera Utara. Di Deli Serdang lah ya kabupatennya gitu. oh tuh teman-teman mungkin yang lagi posisinya di Sumatera Utara mungkin bisa tuh ketemu-ketemuan. Ada Dion juga di Sumatera Utara. Kalau Iya. Tapi kan Dion ini Iya, bang, ini- introvert perfect katanya. Iya bang. Bisa sih ketemuan di Zoom ketemuan di gitu Zoom, kan, orang benar. Sumatera Utara ketemuan di Zoom semua kan. Tapi kalau apa kita bikin kampanye kali ya, yang bisa ngajak Dion keluar jalan-jalan seharian dapat hadiah gimana? Seorang Usah. introvert kita aja. Oh, Jere belum nih bang, Jere belum. Oh, kita Ah, aja- Iya Jere. kita Kalau aja gua- kampanye. Ya kalau Jere, Kalau gua dari Balikpapan, Kalimantan Timur, saudaranya calon ibu kota negara yang baru.
Udah IKN baru ya, udah IKN baru. Udah ini mah, Iya. udah ibu kota baru. Udah Bang Nusantara ya kan namanya. Udah. Iya, udah Nusantara. Waduh, Yes. gue berarti dulu mantan anak ibu kota dong, enggak sih? Kalian udah mantan ya guys, gua anak ibu kota sekarang. Oke guys. Berarti sekarang DKI udah bukan daerah khusus ibu kota dong? Dulu Masih kita sih, ibu kota. masih mungkin. Masih. Tapi masih daerah khusus ibu kota. Gue Iya. kira udah ganti, dulu kita ibu kota gitu kan. mungkin bakal jadi itu sih nanti. Kalau nanti jadi itu ya. Mungkin referensi baru untuk nama tempat. Tapi mungkin jadi daerah istimewa kali ya Jakarta ya. Iya. Karena kan juga pusat semua ekonomi kan semua di sini ya Mas. Hmm. Ekonomi terbesar di Jakarta gitu. Mungkin juga. Yang pasti sih Jakarta bakal jadi tetap kota yang maju. Kalau Tapi menurut bayangin nggak sih gua. kalian kalau Jakarta tenggelam bakal gimana ekonomi Indonesia? Kacau banget pasti ya. Wah, gue sebenarnya ketika ngeliat yang kayak penelitian Jakarta bakal tenggelam 50 tahun lagi. Gue ngukur tahun gue kan, gue sekarang 20. 50 tahun lagi 70. Wah, gue kagak bisa berenang lagi kan, gimana? Kagak bisa ke Jakarta dong gue berarti. Iya kalau juga tenggelam. ya. Bener gak sih? Berarti Seandainya- Jakarta jadi kita kolam nggak tahu. renang dong nanti. Nggak ngerti juga nih, nggak ngerti. Semoga aja enggak lah ya. Ya, itu semua sih balik lagi dari kita ya kan. Polusi udara dan global warming bener gak sih? Siapa tahu Jakarta nanti jadi Atlantis kan ya, keren. Kota di bawah air. Ternyata Wah, konspirasi Jakarta lagi itu tuh kalau ngomongin Atlantis, ya. Oke guys, daripada kita semakin lama ya kan di sini, mungkin ada teman-teman juga yang ingin melakukan kegiatannya, takutnya bisa lepas dari podcast kita ya kan, jadi kegiatannya takut terganggu, jadi kita sudahi podcast ini di sini. Kita akan lanjut podcast kita di bulan depan. Stay tune terus di podcast You ini. Mana You. You-nya? Oh iya, You. Oh iya, aduh lupa Bang. Awal ya, awal. Ulang. Oke, gue ulang dari awal ya. Oke, kita sudahi dulu podcast You ini. Yuk. Ya nggak apa-apa lah ya, walaupun nggak kompak. Semoga podcast berikutnya kita bakal Sinyal Bang, sinyal. Kalimantan delay Bang, soalnya. Sorry. Kalimantan delay agak Delay. jauh. Agak Iya, jauh. agak jauh, Bang. Sampai di sini semua teman-teman, terima kasih yang udah nonton terus. Kita kuisnya akan kita mulai minggu depan, jadi pastikan kalian semua menonton lebih cepat, lebih baik ya kan, karena jawaban tercepat yang dikirimkan akan menjadi pemenang. Kita akan memilih 2 pemenang tercepat. Oke, sampai di sini saja semuanya. Terima kasih. Selamat malam.